Marilah Bapak Ibu kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bu Aida Julianti SPD. Monggo Bu. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi, barangkali Bu Kepala Sekolah, Bu Ning, dapat memberikan pengantar terlebih dahulu, Bu. Enggak lupa, maaf. Ini, monggo Bu Ning, saya persilahkan untuk memberikan pengantar atas sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sore ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan walaupun sore ini hujan di dunia maya. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan kesehatan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terserah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas pertemuan kita di sore ini walaupun lewat Zoom meeting ya. Dan juga terima kasih sekali untuk Bu Ida dan Bu Aida. Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya karena ini bagian dari tugas CGP. Semoga panjenengan berdua akan segera lolos dan lulus menjadi guru penggerak dengan nilai yang panjenengan harapkan dan ke depan bisa melanjutkan apa yang menjadi tugas guru penggerak di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu juga yang ikut mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Nanti kita akan sama-sama belajar kepada dua teman kita, Bu Ida dan Bu Aida, bagaimana budaya hidup positif ini nanti akan kita pelajari, kita kembangkan di sekolah kita. Harapannya sekolah kita nanti akan menjadi sekolah yang ramah. Berarti kita akan dibiasakan bagaimana kita berpikir positif, kita berprasangka positif, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama mendengarkan, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari CGP ini, dan semoga membawa manfaat untuk kita semua. Selamat belajar Bapak Ibu dan monggo Bu Ida dan Bu Eda untuk menyampaikan materinya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Maaf tadi kelupaan untuk sambutannya. Terus monggo Bu Aida bisa dimulai pemateri pertamanya. Baik, apakah PPT saya sudah terlihat jelas di Bapak Ibu semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu istirahat Bapak Ibu semua yang harusnya jam segini sudah istirahat dan ini juga hujan ya Bapak Ibu. Saya meminta kesediaan waktunya dari Bapak Ibu semua untuk sama-sama mendengarkan dan berdiskusi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang insya Allah apabila kita pahami dan kita terapkan di dalam sekolah kita itu, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan apabila memang tidak bisa ditinggalkan kegiatan yang lain atau bisa meninggalkan kegiatan yang lain dan ikut untuk mengikuti Zoom ini, kalau bisa, yang bisa untuk on kamera, tapi untuk Bapak Ibu yang memang tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan sempurna, Bapak Ibu dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik. Begitu, nggih? Baik, perkenankan saya untuk mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah.
Ini saya berdua dengan Bu Ida Sulistiani selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal ingin berbagi konsep budaya positif dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan. Ini sesuai dengan tujuan diseminasi kita pada sore hari ini. Nanti akan ada banyak sekali konsep-konsep budaya positif yang kalau diterapkan memang akan berdampak baik bagi murid kita. Karena tujuan kita yang pertama yaitu perubahan paradigma, yaitu pelayanan yang berorientasi pada murid, sehingga dari hasil diseminasi ini diharapkan kita sebagai Bapak Ibu Guru dapat memberikan pelayanan prima kepada murid, yaitu orientasinya kepada siswa. Nah, selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Saya sebenarnya jika diberi kesempatan untuk memberi materi diseminasi ini secara langsung, saya ingin meminta cakep dari Bapak Ibu ya, karena ini saya akan berpantun, tetapi barangkali cakepnya akan saya akan sendiri, akan saya jawab sendiri, atau barangkali Bapak Ibu mau membantu menjawab, silahkan untuk di-on-kan mikrofonnya. Oke, beli bakwan di kota Birma, pergi ke sana naik. Aduh, terima kasih Bu Ning. Pergi ke sana naik kereta. Ayo kawan bekerja sama. Telat Pak Adi. Ayo kawan bekerja sama agar tercapai cita-cita. Asik. Cakep. Nah, ini saya sama Bu Ida mengajak Bapak Ibu semua untuk bekerja sama agar cita-cita sekolah kita itu dapat tercapai. Nah, caranya dengan mensukseskan visi dan misi sekolah yang sudah kita rumuskan bersama-sama. Kemudian alternatif kegiatan yang dapat mewujudkan visi dan misi sekolah adalah dengan penerapan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Apakah ada yang tahu? Pak Adi mungkin sudah pernah mendengar kata budaya positif belum, Pak Adi? Sudah Bu, tapi untuk pendalamannya belum terlalu memahami Bu Aida. Oke, sudah pernah mendengar tapi belum memahami pendalamannya, ya. Nanti kita dalami Oke. bersama-sama. Oke, atau yang Oke, Bu lainnya, Aida. Bu Brian? Bu Brian, apakah di sini? Sama halnya dengan Pak Adi, Bu Aida sudah pernah mendengar, cuman untuk pendalamannya masih kurang. Oke, nggak apa-apa. Kita kan di sini sama-sama belajar. Bapak Ibu sudah pastinya pernah mendengar, tetapi memang belum terkonseptualisasi dengan baik. Nah, ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai sosial itu adalah sesuatu yang dianggap baik, dianggap buruk, dianggap pantas, dan tidak pantas. Nah, budaya positif di sini berarti perwujudan dari nilai-nilai baik yang diyakini secara universal atau disepakati secara bersama, dan itu diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan pembiasaan hal-hal yang baik mencakup sikap, perilaku, tutur kata, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah banyak melakukan budaya positif, seperti diantaranya adalah implementasi dari profil pelajar Pancasila. Misalkan dari dimensi yang pertama yaitu ketuhanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita setiap hari juga ada kegiatan mengaji, ada sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu sebenarnya kita sudah memulai untuk mewujudkan budaya positif yang kita harapkan. Tetapi nanti kita akan belajar lebih dalam lagi apakah ada budaya positif yang lainnya yang itu baik untuk kita, baik untuk murid yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, ini
Konsep budaya positif itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi, yaitu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Nanti keenam konsep ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk berimajinasi sebentar ya. Nah, ini imajinasinya adalah Bapak Ibu saya minta untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak Ibu mengepalkan tangan Bapak Ibu semua. Sudah? Setelah dikepalkan, kita ibaratkan bahwa di dalam kepalan itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Entah itu uang, entah itu emas, atau berlian, atau apapun yang dianggap penting dan berharga bagi Bapak Ibu semua. Sudah? Kalau sudah, kemudian tiba-tiba ada teman Bapak Ibu datang mendekati Bapak Ibu dan ingin melihat apa yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Misalkan saya datang ke Bu Brian. Bu Brian, lihat dong apa yang ada di dalam kepalan Bu Brian. Kira-kira apa yang akan dikatakan Bu Brian ya? Boleh Bu Aida ngintip saja tapi Oh, boleh ya. Berarti boleh ya. Kalau Bu Brian boleh. Oke. Kalau Bu Ida, lihat dong isi kepalan tangannya Bu Ida apa? Tidak boleh. Oh, tidak Saya genggam boleh. berat-berat. Oke. Kok tidak Ya, boleh? Nanti gimana kalau kepalan itu tak ganti pakai uang wes 100.000 atau 200.000? Mau? mungkin membukanya sesuai dengan kondisi ya, Bu. Sesuai dengan kondisi. Iya, dengan kondisi dan kemauannya kita ya, itu berguna apa tidak buat orang lain untuk dilihat. Ngoten napa nggih? Oke, mantap. Oke, nah kepalan-kepalan tangan Bapak Ibu dan beserta isinya itu apakah boleh dilihat atau tidak boleh dilihat, ini adalah tergantung pilihan kita masing-masing ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tergantung kita. Kita mau membukakan atau tidak mau membukakan, itu terserah diri kita. Iya kan? Nah, ini berkaitan dengan, dah cukup Bu Brian, diturunkan lagi tangannya. Nah, ini apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Nah, tadi Bu Ida sudah mengatakan bahwa kita ingin membuka kepalan tangan itu tergantung kondisinya, tergantung apa fungsinya. Kalau Bu Brian tidak memperbolehkan, itu sah-sah saja karena yang menentukan mau membuka dan menutup kepalan tangan itu adalah diri kita sendiri. Berarti diri kita itu memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Walaupun Bu Ida tadi dirayu-rayu dengan saya mengganti pakai uang 200.000. Nah, tetapi Bu Ida barangkali tetap tidak ingin membuka atau setelah itu akan membukakan karena diiming-imingi uang. Nah, itu kontrol diri Bu Ida atau Bu Brian lah yang menentukan apakah kepalan tangan itu akan dibuka atau tidak. Nah, karena di sini siapakah yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jawabannya adalah kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, berkaitan dengan teori kontrol, ini ada ahli, yaitu yang bernama Dr. William Glasser.
menyatakan bahwa adanya miskonsepsi tentang teori kontrol yang faktanya terjadi di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, ini ada ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, ini kebanyakan sebagai refleksi diri saya pribadi, saya juga termasuk mungkin barangkali adalah guru yang mengontrol murid. Karena pembelajaran yang merdeka untuk murid itu belum sepenuhnya saya berikan, karena kemudian pembelajaran itu masih teacher oriented, jadi kita yang sepenuhnya mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita membuat rasa bersalah kepada siswa, tidak dengan membuat bentakan, dengan kata kasar, dengan nada tinggi, melainkan biasanya ketika kita membuat rasa bersalah itu dilakukan dengan suara dan nada yang lembut. Misalkan, kamu kok gitu sih? Mengapa kamu begitu? Kamu tidak kasihan dengan Bu Aida. Kalau Bu Aida jadi seperti ini, bagaimana? Kemudian anak itu berpikir dan merasa bersalah. Oh iya, aku bersalah dengan Bu Aida. Nah, itu miskonsepsinya bahwa membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter siswa. Padahal nyatanya itu malah mematikan karakter mereka. Karena mereka akan menurut dengan rasa bersalahnya mereka, padahal sebenarnya kalau ingin digali lebih dalam, sebenarnya anak itu juga memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, karena setiap tindakan yang dilakukan itu adalah memiliki tujuan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini bagi saya sendiri juga saya masih melakukan, yaitu misalkan dengan penguatan positif berupa penghargaan. Penghargaan. Setiap anak yang melakukan keberhasilan diberi penghargaan. Nah, nanti itu menjadi tidak efektif dan tidak bermanfaat karena anak itu motivasinya tidak berasal dari dirinya mereka sendiri, karena mereka bergantung dengan penghargaan yang diberikan oleh guru. Nah, itu miskonsepsi yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal sejatinya anak itu pun juga memiliki hak yang sama untuk mengatur diri mereka sendiri. Ini kemudian Bapak Ibu ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu adalah hasil belajar yang diperoleh siswa itu karena ada stimulus dari guru dan responnya itu berupa hasil belajarnya mereka. Misalkan ketika saya menstimulus anak A, berarti respon anak itu akan A. Padahal harusnya kita beralih ke teori kontrol, di mana teori kontrol itu seperti yang tadi sudah diilustrasikan bahwa teori kontrol yang memegang kontrol itu mereka sendiri, anak itu sendiri. Nah, perubahan paradigmanya yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama, bahwa di teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Aslinya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi pada intinya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ini ingin merubah atau ingin menciptakan motivasi intrinsik dari siswa, motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sebenarnya makna disiplin?
Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu ada di budaya kita. Orang yang disiplin itu dikatakan orang yang mematuhi peraturan. Nah, ketika orang sudah patuh, itu dikatakan disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, karena ketika kita melanggar tata tertib, kita tidak teratur, kita tidak patuh dengan aturan yang ada, kebanyakan kita akan mendapatkan hukuman. Padahal, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, intrinsik. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi mereka harus paham betul nih dan bisa memilih apa yang harus mereka lakukan itu sesuai dengan alasan-alasan yang mereka punya. Jadi itu motivasinya berasal dari diri mereka sendiri. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak melulu anak yang dikatakan disiplin adalah anak yang bisa mematuhi peraturan, tata tertib, dan lain sebagainya. Karena tadi setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan yang mereka yakini kebenarannya dan mereka bisa tanggung jawabkan dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Kesimpulannya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jika mengacu pada standar pendidikan kita saat ini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah nilai-nilai kebajikan yang tercantum pada profil pelajar Pancasila dimulai dari dimensi yang pertama sampai dimensi ke-6. Nah, kemudian sampailah kita ke teori motivasi perilaku manusia yang ini akan disampaikan oleh Bu Ida. Kepada Bu Ida, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Aida atas waktu yang diberikan. Yang saya akan sampaikan adalah teori motivasi perilaku manusia oleh Daniel Goosen 2004. Mbak Aida slide-nya. Nah, di sini intrinsik ya Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Intrinsik selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Terus intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Dalam penjelasan ini, contohnya, mereka itu sebenarnya titik terendah atau motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul
dan mempengaruhi pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Terus untuk apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Seperti yang dibilang Bu Aida tadi, anak-anak biasanya tergantung kepada penghargaan yang kita berikan. Jadi mereka tergantung, nanti saya akan dikasih PIN sama Bu Guru kalau menyapunya bersih. Saya akan diberi PIN apabila saya hafal ini. Jadi mereka termotivasinya karena penghargaan, bukan karena mereka sendiri ingin maju, seperti itu. Terus lanjut ke slide selanjutnya, Mbak Aida. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Biasanya kita langsung menghukum anak, ya ini ibu-ibu, kamu ini, seperti itu. Yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini nanti kita akan membahas seperti budaya positif atau membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Padahal ada cara yang lain, program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Lanjut, Mbak Ida. Nah, di sini kita akan bertanya kepada Bapak Ibu ya, apakah hukuman ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Monggo bisa dibantu menjawab, Pak Adi. Hukuman, Bu, sepertinya, Bu. Oh ya, kita simpan dulu ya. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Brian mungkin bisa membantu menjawab. Oh, Bu Briannya tidak ada. Bu Aida. Hukuman, Bu. Ya, kita simpan lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa ya ini, bisa dibantu jawab siapa lagi? Konsekuensi sepertinya, Bu Ida. Oh ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini Hukuman, Bu jelas Aida. hukuman itu. Ya, Bu, ya ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, Bu. Ini konsekuensi ya, Bu. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Ya, seperti yang telah Bapak Ibu ketahui tadi, bahwa yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, yang kelima adalah konsekuensi. Di mana ini semua dari hukuman konsekuensi bisa dirubah dengan budaya positif yang akan kita terapkan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, Mbak Ida, slide selanjutnya. Dengan kita membuat keyakinan kelas. Apa yang diketahui dari Bapak Ibu dari keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas yaitu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi anak-anak itu membuat sendiri peraturannya atau yang mereka yakini, yang mereka sepakati bersama, dan mereka melakukannya tanpa beban karena itu adalah kesepakatan bersama dari mereka masing-masing, dan itu nanti kita terapkan. Mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan saja? Nah, ini slide selanjutnya Mbak Aida. Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya kita sudah membuat
peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Tapi ini mereka sendiri yang membuat, jadi mereka lebih tergerak dan bersemangat. Terus slide selanjutnya Mbak Aida. Nah, ini ada contoh prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bisa ditonton dulu ya Bapak Ibu. Suaranya kok tidak keras Mbak Aida? Sebentar, Bu. Sudah belum, Bu? Saya kok belum. Oke. Belum Mbak Aida. Keluar suaranya mboten sih? Belum Mbak Aida. Tidak, Bu. Kita akan membuat keyakinan adalah keyakinan yang akan. Kalau ini udah masuk Bapak Ibu?
putus-putus Bu Aida. Suaranya putus-putus Bu. Tapi terdengar. Terdengar tapi putus-putus Bu. Sinyal. Apa karena hujan mungkin ya? Mendung Nggih. mungkin. Jadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti akan mengusulkan keyakinan kelas yang sudah didiskusikan. Silakan kalian keyakinan kelas apapun yang menurut kalian itu akan membuat menjadi lebih baik. Usulan yang tidak boleh buat tidak boleh. Tidak boleh membunuh ini, tidak boleh. Yang sudah dilakukan masing-masing yang di norma. Boleh mengganggu yang sama. Jadi ada usia yang sama atau tidak? Tidak boleh tidak boleh yang poin pertama yang pertanyaan siapa ya saya memverifikasi
Oke, berarti inilah keyakinan kelas kita 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Oke, kalau begitu, kalian keyakinan kelas kalian dan kalau di kelas kita mempunyai keyakinan yang bisa kita terus. Keyakinan kalian di sudah kalian siapkan. Caranya tidak dapat yang disepakati di sini. Kalau begini, kan menggunakan kata satu tidak boleh berbohong, tidak boleh memberi, tidak boleh menambah sembarangan. Kita dan namanya dengan menggunakan kata-kata yang positif. Tadi yang tidak boleh membuat. Tadi dengan menggunakan kata yang lebih positif dengan hanya Nah, itu tadi adalah pembuatan budaya positif atau kesepakatan kelas yang dipraktekkan oleh Bu Aida. Itu adalah contohnya, dengan saya sedikit menambahi, yaitu kita membuatnya itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita tahu dulu peraturan kelasnya, kalimat positif, nilai-nilai kelas, terus tabel Y dan T. Misalnya saya kasih contoh dengan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan kelasnya. Bel berbunyi pukul 7.15 menit. Kalimat positifnya, jangan datang terlambat. Nilai kebajikannya adalah kedisiplinan. Untuk tabel Y, itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar itu biasanya kalau anak-anak kan sering berangkat, ada percakapan di antara mereka waktu kita istirahat atau dan sebagainya. Wah, aku mau telat, tadi itu saya telat gitu. Jadi kita terdengar, oh mereka masih, si A masih terlambat berangkat. Kita mendengar percakapan mereka. Terlihat di saat kita 5S itu di depan menyalami mereka, kan kita juga melihat, oh siapa yang datangnya tepat waktu dan siapa yang terlambat.
berperilaku adalah perilaku mereka hampir sama dengan terlihat untuk kedisiplinan berangkat lebih awal. Itu untuk tabel T yaitu hormat. Ya, penjelasannya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir adalah diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Terus ini ada ilmu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Yang kedua, yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Ini semua adalah untuk bertahan hidup. Terus Mbak Aida, slide selanjutnya. Nah, ini ada video Bapak Ibu, video 5 posisi kontrol atau restitusi segitiga restitusi, di mana kita akan menyelesaikan masalah apabila ada anak-anak yang sering berbuat salah. Jadi kita tidak menghakimi secara langsung, tetapi kita mempunyai kontrol-kontrol. Ada 3 posisi kontrol. Mari kita simak videonya dulu Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan lagi. Mohon maaf, saya stop share dulu nggih. Ini pengaturan audionya kok belum berhasil sepertinya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah melihat
posisi kontrol video posisi 5 posisi kontrol itu, posisi kontrol yaitu pengolahan secara menyeluruh atau pengendali, ya Bapak Ibu, agar proses manajemen pendidikan tetap terarah dan tidak ada penyimpangan di dalam penyelesaiannya. Terus saya tanya kepada Bapak Ibu guru, posisi mana yang pernah Bapak Ibu terapkan di dalam mendidik anak-anak? Monggo, siapa yang mau berbagi pengalaman dari Bapak Ibu guru yang lainnya? Pak Adi? Ya, Bu. Mohon maaf Bu Ida karena tadi videonya sepenggal-penggal nggih, karena mungkin jaringan atau apa. Jadi saya lebih fokus ke yang posisi teman itu Bu, yang terakhir nggih. Iya. Nggih, saya juga di beberapa kesempatan juga pernah melakukan hal tersebut meskipun tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh video tersebut Bu, tapi saya pernah mencoba menjadi teman kepada anak-anak peserta didik kita yang melakukan dalam tanda kutip kesalahan gitu nggih. Iya. Jadi pendekatan dengan cara teman itu menurut saya juga lebih efektif dan anak-anak ini merasa terlindungi dan merasa lebih terbimbing daripada kita menyikapi atau menanggapi hal kesalahan tersebut dengan kita melakukan intervensi sebagai orang dewasa seperti itu Bu Ida. Menurut Iya. saya lebih efektif menggunakan kontrol pertemanan itu Bu Ida. Iya. Makasih Saya Pak Adi. Bunda. Oh ya, silakan. Iya, Nggih. Bunda. Terima kasih atas masukan dari Pak Adi. Yang mana Pak Adi itu sudah pernah memposisikan dirinya sebagai teman dalam menyelesaikan masalah kepada siswa. Namun yang saya tahu, yang setelah saya mendapatkan ilmu di JKP ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol, ini posisi yang paling ideal adalah posisi yang terakhir ya, yang manajer. Karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, itu kita seperti sedang bermain pisau yang bermata dua. Karena di satu sisi kita memposisikan diri sebagai teman, dan satu sisi kita memposisikan diri sebagai guru. Kadang ada dampak positif dan negatif yang didapatkan dari posisi kita sebagai teman, di mana salah satunya seperti misalkan ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, anak itu tidak memiliki batasan antara kita statusnya sebagai guru yang mestinya harus dihormati, disegani. Nah, yang saya alami sendiri ketika saya memposisikan diri sebagai teman pun anak itu cenderung akan merasa biasa dengan kita, akan tingkat kesopanannya itu menurun, nggih. Tapi itu tidak salah, karena tapi yang paling ideal itu adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena ketika kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, ketika menghadapi masalah, kita sudah memiliki keterampilan dalam menerapkan segitiga restitusi yang akan disampaikan Bu Ida setelah ini. Gitu tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Aida tambahannya. Sebagai teman dan manajer itu memang ada batas-batasannya untuk menjadi sebagai teman ya Pak Adi. Nanti Pak Adi bisa lebih melihat lagi tentang restitusi segitiga penyelesaian masalah. Ya, monggo Mbak Aida, slide selanjutnya. Restitusi segitiga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Tahap-tahapan restitusi. Menstabilkan identitas. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi.
Yang kedua, validasi yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut kesalahannya. Yang ketiga yaitu keyakinan, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Di sini contoh pertanyaannya untuk menstabilkan identitas. Biasanya kita berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu ya. Itu contoh pertanyaan stabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan sebagainya. Itu tergantung dari variasi Bapak Ibu sendiri. Contoh validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang kedua, contoh yang kedua, ya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan orang lain. Nah, contoh validasi. Menanyakan keyakinan nggih Bapak Ibu, contohnya apa keyakinan kelas yang kita percayai. Yang kedua, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Contoh selanjutnya, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Itu contoh-contoh kalimat restitusi segitiga nggih Bapak Ibu. Terus bisa selanjutnya Mbak Aida untuk melihat tayangan, ini contoh penyelesaian masalah menggunakan restitusi segitiga. Monggo Bapak Ibu bisa menyimak. Halo Tika. Halo Bu. Apakah kamu tahu kamu duduk di sini sama Bu Guru? Tahu Bu. Memangnya kenapa ya Tika? Karena saya membuli. Kamu membuli siapa Tika? Java Bu. Memangnya kenapa kamu membuli Java? Karena saya senang melihat Java sedih. Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita memperbaikinya ya? Ya Bu. Tapi apakah kamu tahu bahwa membuli itu perbuatan salah? Tahu Bu. Baiklah Jika, apakah kamu sudah sadar bahwa perbuatan yang kamu buat itu salah? Iya Bu, saya sadar. Coba kita kembali ke keyakinan kelas kita Jika, bahwa keyakinan kelas kita pertama adalah saling sayang menyayangi antar teman. Kalau membuli apakah bentuk kasih sayang kepada teman? Tidak Bu. Tidak ya? Apakah jika ingin mencari kesenangan lain silahkan, tetapi jangan membuli teman. Apa sih hobi jika? Menyanyi Bu. Menyanyi ya? Kalau mencari kesenangan dengan menyanyi kan bisa saat istirahat, saat bisa menyanyi, saat di rumah bisa menyanyi. Jangan membuli teman ya. Saya akan meminta maaf kepada Java. Baik, silakan kamu meminta maaf ke Java. Coba lihat perhatikan dulu, bayangkan ini adalah perasaan atau hatinya Java. Apabila kamu membuli, Java jahat, Java hitam, kamu sering ingusan, jelek. Ini kan kalau dikembalikan tidak sempurna kan? Iya kan? Berarti hati Java itu terluka, ya, terluka dan akan terbawa hingga dewasa. Maka ini Jessica. Jadi usahakan jika tidak membuli, karena membuli itu akan teringat sama teman kamu yang di. Ya Bu, saya tidak akan membuli lagi. Baik Jika, harus tetap semangat berbuat positif ya. Ya Bu. Hai Kiki. Hai Bu. Apa kamu tahu mengapa kamu kesini? Tahu Bu. Emangnya kenapa ya Ki? Saya berbohong Bu. Kamu berbohong bagaimana sih Ki? Saya bermain game di rumah karena saya mengaku sakit karena bermain game di rumah terus-terusan Bu. Oh seperti itu, tidak
nggak apa-apa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan seperti Kiki. Tergantung kita bagaimana berusaha untuk memperbaikinya ya. Iya, Bu. Nah, jadi seperti itu ya. Memangnya kamu harus sampai berbohong dengan game itu. Saya senang bermain game itu, Bu. Seru ya? Seru, Bu. Tapi itu merupakan hal yang benar atau tidak ya? Tidak, Bu. Saya minta maaf. Tidak ya. Kiki sudah tahu ya bahwa berbohong adalah perbuatan yang salah. Iya, Bu. Baik, coba kita kembalikan ke kelas. Kita mempunyai keyakinan atau kesepakatan bersama ya. Keyakinan menjadi anak yang jujur, betul tidak? Betul, Bu. Kalau begitu, kira-kira yang harus dilakukan Kiki sekarang apa ya? Saya akan berusaha menjadi anak yang bermimpi, jujur, dan baik, Bu. Bagus, baik. Berarti Kiki berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama ya? Ya, Bu. Karena berbohong juga termasuk perbuatan yang berdosa. Dan harus menjadi anak yang baik, menebusnya harus menjadi anak yang baik. Apakah Kiki siap? Siap, Bu. Nah, baik Ki, terima kasih ya. Jangan diulangi lagi ya Ki. Iya, Bu. Sikap Bu Ida sudah baik, membuat saya sadar bahwa membuli itu perbuatan yang salah dan saya tidak akan mengulangi lagi. Bu Ida sudah mengingatkan saya karena saya berbohong itu tidak baik dan saya akan berjujur dan menjadi anak yang baik. Nah, itu videonya tadi Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri restitusi terlebih dahulu. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengabaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi, mungkin bisa nanti Bapak Ibu menambahi atau memberi masukan kepada kami. Kesimpulannya dari video tadi atau restitusi segitiga, mari mulai merubah paradigma pembelajaran dengan satu, merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas masing-masing bisa merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan bersama dengan murid. Yang kedua, merubah menyelesaikan masalah dengan menggali motivasi intrinsik siswa melalui penerapan segitiga restitusi seperti yang saya sampaikan di ciri-ciri tadi ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya Bu Aida. Sudah selesai sepertinya, Bu. Oh, sudah selesai. Kalau sudah selesai, mungkin dari kesediaan Bapak Ibu untuk mempraktekkan restitusi segitiga. Siapa? Monggo. Bu Brian dan Pak Adi nopo? Monggo, Bu Brian. Gimana Bu Ida? Ya, Bu. Oh ya, oke. Ini ada kasus ya. Kasusnya itu Eca. Eca itu tidak melakukan piket. Sedangkan teman-teman sedang piket. Eca malah jajan di kantin. Monggo Bu Brian selaku sebagai guru atau Pak Adi yang sebagai murid, penyelesaian dengan segitiga restitusi seperti contoh tadi. Monggo Bu Brian dan Pak Adi. Gimana Pak Adi? Siapa yang jadi Ya, monggo Bu, gurunya? yang murid saja, Bu. Oh ya, Pak Adi jadi muridnya. Oke, murid berkumis ya Pak Adi ya? Muridnya Bu Brian. Muridnya sudah kumisan. Iya, nggak apa-apa. Ini hanya simulasi. Namanya
Namanya Eca. Berarti bukan Eca, itu Eco. Nggih. Eco Saya nggih. Eko, Eko. Eko aja nggih, Eko. Tadi namanya siapa, Bu Ida? Eko. Eko aja, Eko. Eca. Eko. Hah? Eko. Eko. Iya. Mas Gilga saja ya, Bu Ida. Asik. Oh, boleh Mas juga, Gilga boleh sama Bu ya. Ida, boleh. Boleh. Silakan. Ya. Ini gurunya Bu Happy ya. Ya, Happy Asmara. Ya. di asmara. Tadi karena Happy Asmara. Tadi karena tidak Tadi piket, kasusnya Bu karena Happy. Tidak ikut piket. tidak ikut Malah jajan di kantin. Terus ibu gurunya mencari, ketemunya di kantin itu. ya. Ya, Mas Eko, Mas Eko ya. Gilga Sahid, maaf ya. Ya. Silakan. Ya. Ini ceritanya menemui di kantin gitu, Bu Ida? Ya, boleh. Ketemu di kantin, ya. Iya. Ya. Mas Gilga, Ya, Bu. suaranya putus-putus. Apa tidak, Bu Ida? Oh ya, mulai ya, ulangi ya, Pak Tidak. Adi. Ya. Ya. Mas Gilga, Saya masih jajan, Bu. sedang apa di sini ya? Makan, Bu.